Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat malam buat para pendengar, para yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk hari ini saya akan membahas tentang pentingnya dana darurat. Dan mungkin bagi yang belum tahu itu dana darurat, saya akan jelaskan secara garis besar. Semoga aja ini memberikan manfaat buat kita semuanya, dan semoga aja apa yang sudah kita siapkan bisa bermanfaat untuk kita dan keluarga. Oke. Mungkin kita pernah mengalami suatu kejadian, yaitu kondisi tubuh kita yang tiba-tiba sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ataupun yang selanjutnya mungkin rumah yang kita tempati dengan cuaca ekstrim, tahu-tahu terkena angin, puting beliung sehingga rusak, sehingga kurang layak untuk ditempati. Ataupun juga kita yang punya mobil, punya sepeda motor, yang dalam proses perjalanan mengalami suatu kecelakaan, baik yang dari diri kita sendiri ataupun dari orang lain, sehingga bisa rusak. Efeknya adalah tidak bisa digunakan secara optimal, otomatis harus masuk ke bengkel untuk diperbaiki, dan itu pun butuh biaya uang, butuh dana. Selanjutnya adalah kita tidak tahu ketika orang tua kita masuk rumah sakit atau mengalami suatu gejala penyakit yang tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit, dan itu membutuhkan suatu biaya yang tidak kecil. Ataupun selanjutnya yang kita sedang enjoy bekerja, ataupun kita sedang menikmati berbisnis, tahu-tahu kita di PHK sebagai pekerja ataupun bisnisnya bangkrut sehingga menganggur dan otomatis tidak punya penghasilan. Itulah 5 hal yang mungkin kita alami. Oleh karena itulah kita butuh namanya suatu dana darurat. Oke, apa itu dana darurat? Dana darurat adalah ataupun emergency fund adalah suatu istilah yang ditujukan untuk sejumlah uang yang sengaja untuk dicadangkan oleh si pemilik uang tersebut. Namun sering disalahartikan bahwa itu adalah suatu tabungan. Padahal dana darurat itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk tujuan keuangan tertentu. Dana darurat hanya digunakan untuk keperluan yang sifatnya mendadak dan mendesak, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, 5 hal yang mungkin kita alami. Oke, terus apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan dana darurat? Ada 5 tips untuk menyiapkan dana darurat. Yang pertama adalah tentukan jumlah yang kamu butuhkan. Ya, jumlah uang dana darurat berapa yang kamu butuhkan, tentukan nilainya. Yang kedua adalah tentukan jangka waktu yang tepat. Kapan Anda akan mencapai goal tersebut? 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Yang ketiga adalah pisahkan antara rekening kebutuhan sehari-hari dan rekening bisnis ataupun rekening yang lainnya. Yang keempat adalah cari penghasilan tambahan untuk menambah alokasi ke dana darurat tersebut. Yang kelima, pastikan pengeluaran dana di saat terjadi hal yang mendesak. Ya, pastikan dana darurat tersebut dikeluarkan ketika ada hal-hal yang mendesak. Ya. Dan keenam adalah jangan jadikan dana darurat sebagai beban, namun sebagai kewajiban kita dalam mengeluarkan uang untuk kebutuhan dana darurat. Yaitu tipsnya. Lalu bagaimana kita menyimpan dana darurat? Anda bisa menyimpan dana darurat secara mandiri atau dititipkan di lembaga keuangan. Lalu jangan sampai kita terobsesi pada imbal hasil besar yang dikhawatirkan nanti masuk ke investasi bodong dan hilang uangnya seketika. Dan namun lebih ke arah kenyamanan dan mudah dicairkan. Ada 3 tempat yang boleh kita masukkan dana darurat tersebut. Yang pertama adalah tabungan bank. Ya. Lokasinya lebih dekat dengan Anda karena semua tempat sudah ada bank, ya, di kecamatan atau di kabupaten.
Meskipun imbal hasilnya kecil, namun kelebihannya adalah lebih mudah dicairkan di hari libur ataupun bukan di hari libur, dan tentunya lebih aman. Yang kedua adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini adalah suatu kumpulan investasi yang di sini kita lebih ke arah ke reksadana yang konservatif, yang aman, yaitu pasar uang. Imbal hasilnya di atas deposito, ya deposito di 3,5% per tahun. Kalau reksadana itu antara 4-5% per tahun. Kelebihannya adalah mudah dicairkan dan aman untuk jangka panjang karena tidak ada penurunan nilai investasi. Ya, jadi 1 juta, 10 juta, 50 juta pun tidak akan berkurang. Ya. Yang ketiga adalah bisa juga beli emas batangan. Membeli emas batangan ini harus pastikan Anda membeli di agen-agen resmi, di Pegadaian atau di toko emas di dekat dengan Anda. Ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah nilainya yang terus tumbuh dan mudah dicairkan. Ya, itu adalah 3 tempat yang bisa kita simpan dana darurat. Silakan sesuai dengan tujuan Anda darurat di mana, silakan pilih sesuai dengan keinginan Anda. Yang pasti yang aman dan mudah dicairkan. Selanjutnya, berapa besar dana darurat yang dibutuhkan oleh seseorang? Ada 4 kriteria berapa alokasi dana darurat yang kita siapkan. Yang pertama adalah untuk yang belum menikah, yaitu 4 kali pengeluaran bulanan. Ya, Anda harus mencatat 1 bulan pengeluarannya berapa, dihitung. Kalau yang belum menikah, totalnya adalah 4 kali pengeluaran bulanan. Kalau yang sudah menikah, 6 kali pengeluaran bulanan. Sedangkan kalau yang sudah menikah dan mempunyai anak 1, itu idealnya adalah 9 kali pengeluaran bulanan. Dan yang sudah menikah dan anak 2 atau lebih ideal lagi adalah 12 kali pengeluaran bulanan. Ya. Setelah Anda tahu total dana darurat yang Anda harus miliki, mulai sekarang lakukan dengan mencicil atau menabung tiap bulan sampai tercapai total dana darurat yang ingin Anda miliki. Oke, mari kita persiapkan sejak sekarang dana darurat, ya, sehingga nanti kita bisa menghandle suatu kejadian-kejadian yang tidak mungkin kita inginkan dan kita siap untuk menempatkan dana darurat di tempat pos-pos yang diperlukan. Oke, selamat beraktivitas. Sampai ketemu di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.